Halo teman-teman semua, welcome di channel YouTube Mixperience. Nah, oke, di Mixperience ini kita ke channelnya tuh ngebahas semacam seperti ini, kayak wawancara kayak gini, terus kemudian yang kedua itu kayak jalan-jalan, terus kemudian ngevlog, ya intinya mix ya kan. Terus kemudian kadang kita itu ngebahas sejarah juga gitu. Nah, kali ini tuh saya penasaran dengan gemerlap dunia malam atau pagi atau siang dari seorang sales promotion girl. Nah, di samping kanan saya ini tuh SPG yang mungkin udah melalang buana ya teman-teman ya. Namanya siapa, Bik? Hai, perkenalkan namaku Tita. Biasanya sih kalau di dunia kerjaan aku biasanya dipanggil Tita. Pita. Ya, Tita. Oke, Pit, untuk saat ini kamu kerjanya SPG ya? Yes, SPG. SPG. Bisa diceritain nggak SPG apa aja yang pernah kamu lalui, Pit? Banyak sih, Iya, mulai dari sebutin satu-satu tuh. pertama kali aku kerja SPG event. SPG event. SPG event itu ya meliputi banyak kayak Ah, susu, oke. mie instan, Ah, terus banyak lah pokoknya nah, setelah SPG event ada SPG kayak rokok. rokok juga. Nah, aku Oke. nggak mau nyebutin ya karena di sini nggak ada endorsan sama sekali. Oke, selain SPG rokok apa lagi? Pernah di SPG bir juga. Bir juga. Bir juga. Jadi masuknya ke klub-klub malam gitulah. Handphone juga pernah ya? Handphone pernah, Handphone pernah. terus SPG aplikasi yang sekarang aku jalani. Oh, Tuh. jadi intinya masih dalam ruang lingkup SPG gitu ya, Fit ya? Yes. Oke. Fit, aku tanya ya, istilahnya di SPG event, waktu kamu event tuh job desk-nya apa? Itu masih tergantung produknya ya, Ram. Ah, Kembali ya, lagi, rokok misal. kalau rokok ya kita nawarin ke customer. Cuma kalau di rokok itu nggak enaknya sisi negatifnya ya. Aku nggak bilang rokok itu jelek, tapi di sini di sisi negatif rokok itu ada juga yang kita sering digoda, Hmm. terus sering dimintain nomor telepon, Ah, bahkan ya kayak gitulah, nggak jauh beda sama SPG bir juga. berarti tetap ya, ketika menawarkan pasti ada tawaran lain dari orangnya. Yes, benar. Pasti itu ya? Pasti. Oke. Kan waktu kalau nggak salah waktu SPG itu biasanya kalau nawari barang ya, setahu saya ya, itu kan minta database-nya ya. Pak, nomornya Yes. berapa, namanya apa gitu. Ada orang yang mbaknya nomor berapa? Ada. Oh, sering banget. Langsung ya? Sering To the banget. point berarti ya? To the point. Bahkan ada yang sering, yuk ke atas, paham kan? Atas, Oh, atasnya iya. sini mana? Oh iya. Ini saya nggak nyebutin lokasinya di sini ya, Nah. teman-teman. Intinya ke tempat clubbing ya. Oke. Lalu gini, Bit. Orang-orang sing menggoda kamu itu rata-rata itu di mall, ya eventnya di mall atau di outdoor? Outdoor. Outdoor rata-rata ya, paling banyak itu outdoor. Itu baik anak muda, bapak-bapak, kakek-kakek semua goda nggak? Kebanyakan sih om-om. Oh, bahasanya sekarang gadun ya? Iya. Oh iya. Iya. Oke, benar-benar bahasanya sekarang gadun. Tapi kamu pernah jalan sama kayak gadun gitu? Ya, aku nggak munafik ya di sini. Oh, iya. Aku nggak bilang diriku baik. Iya. Aku juga nggak bilang diriku suci juga. Kamu pernah hubungan sama om-om gadun itu tadi ya? Ya, aku nggak munafik. Aku semenjak Iya. jadi single mom, Iya. itu aku ngerasa bebas banget. Yang awalnya Oh. jadi ibu rumah tangga, terus berubah jadi gimana caranya aku bertahan hidup demi anak. Ya, nggak menutup kemungkinan aku pernah, Oh, pernah ya? sering lah. Oh, sering. Lo lebih enak loh sama Ganti-ganti? om. Yo nggak ganti-ganti Oh. juga lah. Kamu kira aku jugir? Oh, enggak, maksudnya ini udah kelar, ganti lagi gitu. Iya, tapi kan itu kan temponya yang lama, Agak lama. nggak yang Instan ya? pelan-pelan. Itu biasanya gadun-gadun kayak gitu itu ngajaknya kemana sih? Hmm, Panas ini, gak apa-apa. Rata-rata lah. Ngajaknya itu tergantung kemana? sih, tergantung mereka. Kalau misalnya ngajakin Rata-rata clubbing gitu ya? siang biasanya diajak belanja, Oh, belanja, makan. makan, gitu. Terus kalau malam biasanya mereka kan sering ada tamu tuh, Ah, entertain. Ya diajak non ikut yuk. Pokoknya non ikut yuk. gitu ya. Tapi
kamu dijemput di depan rumah kamu atau memang ketemuan Dijemput lah, oh, nggak dijemput mungkin ya? lah aku berangkat sendiri. Oh enggak ya, siapa takutnya kan privasi ya rumah kan, masalahnya kan gitu. Takutnya ada memang sing istilahnya itu privasi rumah. Jadi mereka ketemuan tuh di tengah-tengah atau di tempat mana kan gitu. Enggak. Tapi- Jadi di sini aku berusaha juga buat open ke orang tua. Jadi Oh. aku keluar sama siapa, kita kan juga kayak berpikir jelek juga. Kalau ada apa-apa sama kita, paling nggak kan orang tua tahu. Ini loh yang ngajak keluar kita. Tapi orang tua kamu berarti tahu kalau itu om-om ya? Tahu. Iya iya iya. Gini ya, Menarik gini, Pak. aku Anjir. tidak menjelekkan orang tuaku. Orang tuaku itu orangnya bener-bener yang los banget, asalkan kamu itu tahu batasan. Situ ngomongnya tahu batasan Pak, tapi ketika keluar sudah melewati batas-batas mungkin ya? Kurang Itu sih lebihnya. semua tergantung aku sendiri ya. Maksudnya dalam batasan gini, kamu boleh nakal, tapi jangan sampai kamu hamil. Oh, kelewatan ya? Iya, itu yang dimaksud orang tua aku. Kok enak banget ya orang tua kayak Jangan gitu ya? sampai kamu itu masuk ke dalam bui perkara narkoba. Kan Oh, kamu iya, tahu sendiri benar. kan kalau klub Saya- itu identik dengan ya seperti itulah. Iya benar, memang itu nggak jauh beda sih. Itu tipis, kemungkinan orang-orang malam itu 90% ya, bukan lagi 80, tapi survei yang aku lihat itu 90% sudah merambah, kena semuanya 90%. Tapi alhamdulillah selama saya doyan clubbing itu menyentuh sedikit barang haram tersebut itu enggak pernah. Oh, Just itu ya? minum, just Oh, iya. alkohol. Kalau minum bukannya barang haram juga ya, Bu? Beda Pak. Oh, beda Maksudnya server mungkin? Apa lebih gimana tuh? kan kalau ke barang itu kan lebih bahaya. Oh iya. Kalau kita ada apa-apa tes urin kita kena, Oh iya ya. bener nggak? Ngefeknya itu langsung merugikan diri sendiri juga ya. Iya. Hukumnya juga ada, merugikan diri sendiri juga ada gitu ya. Terutama rugi di uang juga sih. Oh ya, keterusan ya. Ya. Sekali kena terus ya. Beda sama minuman ya. Kalau minuman kan just di klub itu aja. Setengah, dua tenggak Ya. gitu. Tapi waktu kamu balik lagi ke gadun-gadun tadi ya, Ya. ada cerita menarik nggak? Maksudnya sampai ngelabrak istrinya gitu. Nah itu tuh, biasanya kan gitu tuh, kayak di sinetron-sinetron gitu. Saya lihat tuh, sampai kayak viral-viral juga gitu. Ya pernah. Aku nggak munafik juga pernah. Dilabrak di mana tuh? Ya datang ke rumah. Cuma kan, Terus. ya cuma kan sebelum itu kan orang tua aku udah aku kasih tahu bukti-bukti semua. Jadi di sini aku nggak pernah yang namanya mengemis cinta dan nggak pernah yang namanya mengejar cinta. Walaupun aku nakal. Ya Ram, walaupun aku nakal, aku nggak pernah yang namanya kamu harus sama aku, kamu selalu gitu. No, dan aku tidak pernah sekalipun meminta nikah ke laki-laki, apalagi ke suami orang. Oh, suami orang ya? Ya, Berarti pernah sampai dilabrak ke rumah dirimu, rumah kamu ya? Tapi orang tua nggak marah gitu? orang tua sih hanya bilang gini, kamu nemu lelaki seperti itu di mana? Kok goblok banget? Goblok dalam arti dia ngefitnah kamu dengan mengumbar kebodohannya dia. Sebenarnya itu kan aibnya dia. Dan di sini kan kalian hanya just fun. Oke. Nggak mungkin sampai nikah. Aku tahu anakku. Aku tahu batasan anakku kayak gimana. Anakku nggak mungkin sampai ngerebut suami orang sampai cerai gitu. Karena ya memang sih di sini itu aku berusaha gimana caranya. Ini kenapa sih mereka sampai selingkuh? Nah, aku cari tahu tuh. Aku cari tahu, terus mereka sering curhat kayak gini ya. Aku berusaha ngasih solusi. Oke. Solusi yang terbaik bukannya, yowes lo ceraian balik ambek aku rabin aku. No. Karena aku tahu di sini merusak pagar ayu orang itu salah. Merusak pagar orang itu salah, tapi situ sudah mendekati masalah, Pak, sebetulnya. Iya, cuma kan aku di sini itu aku pernah yang ngalami perceraian juga gara-gara orang ketiga. Nah, di sini aku berusaha menjadi pelakor yang baik. Oke. Bukan yang pelakor-pelakor kayak lain nih. No. Aku di sini berusaha udahlah, gak usah cerai.
Kalian itu hanya emosi sesaat. Oh, Sebenarnya semua masalah itu bisa diselesaikan. oke. Tapi ya kembali lagi ke diri kalian ya. Kalian mau Oh. berpikir negatif atau Hmm. positif tentang aku bodo amat. Berarti intinya dirimu masuk dalam kehidupan orang seperti itu yang posisinya lagi merenggang, kamu masuk, terus kemudian kamu happy-happy sesaat, terus pada saat itu mungkin ada saatnya momen kamu kasih nasihat ke dia berarti. Iya, benar. Jangan sampai bisa gitu ya. Iya. Malah kalau bisa bersatu gitu. Kok unik ya? Saya baru tahu loh ini. Aku selalu pernah ya kayak awal aku pisah, aku jalan sama, aku nggak nyebutin orang leasing ya. Di sini aku bilang orang leasing. Oh. Dia itu benar-benar eh, kesepian lah, nggak dapat perhatian dari istrinya. Ya aku memahami karena di sini posisinya istrinya udah punya anak 2, lagi hamil juga. Aku kan juga pernah jadi istri dong. Jadi aku tahu gimana rasanya jadi istri plus ibu ngurusin apalagi kondisi hamil. Nah, aku kasih tahu ke dia. Sampai istrinya itu pernah berusaha buat jadi aku. Oh gitu ya. Jadi aku dalam arti gimana ya, Ram? Kita ini gimana sih? Kok sampai lakiku tergila-gila? Padahal aku ya biasa aja. Tapi gimana ya? Mau tanya kok kayak gak enak gitu ya saya. Terlalu vulgar. Maksudnya gini. Maksudnya gini. Masalah seks. Enggak, bukan sih. Nanti ada pembahasannya Pak itu Pak. Jadi gini Wit. Itu kan dukanya ya. Kalau aku lihat ya, kamu sampai dilabrak sama gitu. Senengnya itu apa? Money priority. Kita realita dong. Ya. Money priority Ini berarti yang ya. mana dulu, Bos? Ya maksudnya di gadun tadi itu. Di gadun yang mana? Yang ya selama kamu jalani mereka-mereka itu loh. Apa yang kamu cari itu loh? Terutama Kalau bagi dulu, saya- kalau dulu di usiaku yang barusan pisah. Ah, Aku pisah kan sekitar umur 23 tahun. ah, Itu yang aku cari money. money priority. Money. Oke. Terus sekarang Sekarang aku lebih ke kasihan sih. Oh, Mau kasihan. morotin itu gak tega banget. Aku mikir juga ah. istri anaknya kayak Ah. gitu. Tapi kalau dia kaya Yo, yo gas. tetap enggak kamu itu. Tetap gas. Oh. Tapi jangan sampai cerai. Udah Oh, itu aja. gitu ya. Berarti ada momen istilahnya ya udahlah kayak gitu, ya udahlah juga kamu menyatukan mereka gitu ya. Tapi pada saat itu memang awal-awal kamu memang money priority ya. Money priority. Hal yang menurut kamu yang besar itu apa? Kamu dapat apa tuh? Yang istilahnya dapat nih dari orang ini apa tuh? Ini ngomong realita aja, jujur aja, nggak apa-apa. Duit. Baik, selain duit barang kayak apa misalkan cincin kayak kalung kayak emas Oh, atau apa gitu maksudnya? Ya waktu itu sih memang dapat emas. Oh emas. Mulai dari kalung, gelang. Itu beda-beda cincin. orang ya? No, Oh, satu orang? Waduh, saya jadi ini aja bos, nggak jadi Oh, ini kamu aja. nanti jadi gini dong. Oh berarti itu satu itu orang itu emas ya? Ya, aku anggap itu sebagai celengan sih. Jadi ketika aku udah nggak sama dia, kan biasanya orang seperti itu nggak ngebolehin kita untuk bekerja. Ya kan? Oh iya Udah, rata-rata. kamu resign aja, berapa sih gajimu? Masuk apartemen aja gitu ya? No, kalau masuk apartemen no, aku Oh, tetap enggak. di rumahku, Oh, di aku tetap rumah. dengan kebiasaanku dengan anak. Oh ya ada anak ya soalnya. Ya. Anaknya berapa Mbak? Oh 2. Cuma kan mereka memahami, alhamdulillah mereka memahami dan ya udah intinya aku butuh kamu, kamu harus selalu ada buat aku. Kamu mau minta apa, ya aku turutin. Gitu. Makanya kenapa aku nggak boleh kerja? Makanya perempuan-perempuan yang sama gadun-gadun itu kan nggak boleh kerja di luar. Paling nggak minim buka usaha lah. Oh, iya. Kalau buka usaha kan kita bisa keluar masuk seenaknya kan. Ya masalah disuruh usaha juga nggak gampang masalahnya kan. Ya saya ngerti maksud mereka itu biar waktunya ada. Ketika dia pengen kamu tinggal tutup sama dia kan gitu sih. Oke, tapi setahu saya istilahnya kalau orang-orang seperti itu kan yang dicari, mohon maaf nih ya, mohon maaf nih, ada jual ada beli Pak.
Kita Ya. realita aja, Pak. Kamu saya kasih, Pak. Kamu saya ini kan pasti ada something Awal yang seperti itu. pasti ya itu ya. Hubungan 3 bulan di awal seperti itu, tapi ketika udah menginjak 3 bulan lebih, itu beda lagi ceritanya. Bukan hasrat seks yang kita kejar, tapi kenyamanan dari om-om tersebut. Jadi kalau mau istilahnya kalau mau omnya itu bertahan, itu gimana 3 bulan di awal ini kita bikin dia nyaman senyaman-nyamannya. Lahir batin, Pak, ya istilahnya, Pak. Iya, lahir batin. Baru memasuki usia lebih dari 3 bulan. Nah, mereka baru nyeletuk, mau bikin usaha apa sayang? Dimodalin ya. Enak ya. Terus. Cuma jelekku dulu itu aku nggak kepikiran buat sampai, iya Rek, aku harus buka usaha demi ini. Aku bukan orang yang tipikal suka di rumah, ke toko, keluar. Oh, aku orang luar, aku orang lapangan. Jadi aku lebih have fun kalau bekerja di luar daripada usaha sendiri. Oh, berarti intinya seneng di luar lah ya intinya Iya. ya. Oke. Kalau di rumah tambah budrek. Budrek ya, pusing ya maksudnya lah ya, pusing ya. Lah rata-rata kan putus itu perkara aku ketahuan kerja. Oh, nggak boleh kerja tapi ternyata kamu Memaksa diam-diam kerja. kerja. Kurang maninya apa gimana? Bukan, bosan. Oh, bosen ya. Bosan di rumah. Iya ya. Lah kamu kira kita nggak ngapa-ngapain di rumah, duit banyak gitu enak? Oh, iya. Ya bener sih, kalau perempuan yang doyan belanja pasti tiap hari nge-mall. Memang itu yang aku rasakan di awal, tapi lama-lama kok hidupku gini-gini amat sih, kok lempeng-lempeng amat gitu loh. Lempeng-lempeng amat. Terus Lempeng dalam arti kita nggak pusing mikirin, besok makan apa, anak gue gimana, enggak. Ya wes, kita ada duit, kita bayar, beli mainan apa tinggal beli gitu. Oke. Tapi ada salah satu gadun yang membuat kamu terkesan nggak? Sehingga kamu tuh kayak benar-benar kamu jadikan suami akhirnya. Salah satu dari mereka itu orang Pernah sih. orang mana? Orang Surabaya? Jakarta. Orang Jakarta. Ketemunya di mana, di sini? Apa di sana? Ketemunya waktu itu aku lagi SPG Nyeser. Oh, ini saya. Di SPG Surabaya sini ya? Di Surabaya. Pas waktu itu posisinya di Surabaya. Boleh nyebutin lokasinya nggak sih? Surabaya Barat, Selatan, Timur. Hah? Apa? Yang kamu datengin tadi di mana itu? Oh, di situ. Iya. Oh. Di situ, tempat di situ kan banyak bos-bos. Oh, di situ ya? Kok saya nggak tahu ya? Bener, saya nggak tahu. Itu bener-bener kayak dia itu akrab banget sama anakku. Oh, oke. Jadi setiap minggu, jujur ya, setiap minggu itu aku dapat fasilitas ke hotel mana, dan hotelnya yang nggak ecek-ecek. Minim-minim kelas 4 ya. kelas 3, kelas 4 lah ya. Iya. 5 kan sana, Pak, pusat itu, Pak. Sing mewah gitu ya. Pernah di sana? Pernah situ. Saya cuma masuk di lobby doang, Pak. Kalau di situ lobby sama ballroomnya, acara anak-anak, Pak, kendaraan, Pak. Tapi kalau sampai menginapnya, mikir, Pak, saya, Pak, wih, segini ya. Aku tahu sih. Mending buat modif motor kalau saya. Mereka tujuannya seperti itu, ada yang suka touring kan. Oke. Mereka berpikirnya, udahlah, perempuanku tak kasih holiday biar dia nggak nyariin aku terus kayak gitu. Tetap aku ngajak anak, nggak mungkin aku tidur hotel sendirian. Oh gitu. Oke, Fit. Ini agak sedikit Panas. enggak, istilahnya masuk ke jurusannya ya, langsung lebih dalam ya. Mereka itu dalam satu hari itu tahan berapa lama? Setahu kamu nih, satu orang lah ini. Tergantung umurnya. Sebentar, iya, usia maksudnya. Itu waktu dulu dia usia berapa? Satu orang aja lah, kita contoh kasih satu orang. Usia 50. 50? Iya. Wih, ABG kedua berarti ya? Iya. Itu dalam melakukan seperti itu dia kuat berapa lama?
Maksudnya rondenya? Durasinya atau rondenya? Iya, pengulangannya rondenya. Rondenya sih biasanya sih cuma 2-3 kali. 2-3. Tapi menurutku udah hebat ya 2-3 kali. Tapi untuk durasinya, Pak? Durasinya 1 cuma menit. Setengah, 15 Ya Allah, menit, 10 menit. semenit ngidul. Iya, ya. 10 menit, 15 menit, Enggak, setengah jam, enggak. 1 jam. Yes. Wih. Oh, mungkin mereka ini ya, apa badannya mungkin dijaga Iya. kesehatannya gitu. Aku kan nggak mungkin yang sama om-om lembek-lembek gitu. Oh, Aku yang- juga lihat dong. Yang perutnya itu kamu lebih suka orang yang memang oh ini gadun tapi dia menjaga kondisi Iya, tubuhnya benar. prima. Setidaknya ya mohon maaf nih ya, mohon maaf. Dari situ kan terlihat ya, istilahnya kalau penyakit itu kan banyak sih hal yang semacam kayak gitu ya. Jadi kalau orang udah love self, istilahnya mencintai dirinya sendiri, itu kan dia pasti menjaga. Otomatis kalau masalah penyakit yang seperti itu kan pasti dia juga lihat tuh. Meskipun dia cari lawan main pun juga melihat juga. Oh ini bawa penyakit nggak, bawa itu nggak? Benar. Ya benar kan? Oke, berarti kamu masuk syarat yang bagus sih istilahnya. Cari yang kriteria seperti itu. Jadi nggak sembarangan yang gadun. Ah, nih tua, walaupun duitnya banyak, tinggal mati gue mau. Enggak. Aku juga punya hati loh. Tapi Dalam ada, kamu punya temen yang seperti itu, Banyak, yang menantikan meninggalnya. banyak. Sebentar, ini kita pesen perasaan ada tambahan satu lagi, makanan ringan ya. Oke, Lupa, Pak. lanjut aja deh. Oke, Bet. Berarti dalam itu kamu masuk syarat orang itu harus mencintai dirinya sendiri kayak apa badannya dijaga, makanannya otomatis dijaga. Karena aku orangnya ilfilan. Will Villan. Ilfilan banget. Yang terakhir itu awal bener dia itu bersih. Aku bukan berarti bilang dia ganteng, bersih. Bersih. Minim itu orangnya bersih. Kelihatannya. Bersih itu maksudnya gimana maksudnya itu? Ya, yang seperti kamu bilang. Oh, yang menjaga dirinya. Ya. Saya kira bersih itu kayak saya, Pak. Kegeeran aku, Pak. Oh, Lu mah Iya, mancing-mancing mulu, diain nggak mau. terus kemudian ini, Bet. Saya mau tanya ya, terakhir lah. Pesan kamu untuk wanita-wanita SPG itu kamu kasih saran apa? Nasihat seperti apa? Misalkan ada godaan seperti itu atau mereka yang sudah terlanjur yang sudah lagi menjalani. Menurutmu gimana? Putuskan atau lanjut gitu? Itu sih semua tergantung dari pribadinya sendiri. Kalian tahu apa yang terbaik buat hidup kalian, mau arah jalan kemana itu tergantung hidup kalian. Kalau aku di sini sih pribadi, aku udah capek bermain yang seperti itu. 8 tahun aku single mom, 8 tahun aku jadi single mom. Itu kenakalan semua udah aku coba, Gitu. kecuali yang Narkoba. narkoba itu Oh. ya. Mau dah? Enggak. Sensor, keliru. Lanjut. Itu aku nggak pernah ngelakuin seperti itu. Jadi kalau ada orang yang melihatku polos, pendiam, mak-mak yang nggak tahu apa-apa, ya aku yain aja. Cukup aku ketawain, aku denger cerita mereka, kalau mereka minta saran ya aku kasih, gitu aja. Makanya teman-temanku kan pada bilang nggak mungkin lah seorang Pita ini nggak punya duit, sampai orang-orang berpikir seperti itu. Padahal sekarang aku itu benar-benar di titik bawah, karma. Kayak Buddha itu ada karmanya ya? Ya iyalah, Oh. semua perbuatan yang kita lakukan itu pasti ada karmanya. Jadi untuk kalian yang doyan sama gadun, jangan sampai keceplosan. Keceplosan Kelepasan. apa? Keceplosan dalam arti sampai merusak hubungan rumah tangga. Loh, tapi kan rata-rata kayak gitu, Pak Bos. Gimana sih? Iya, tapi nanti karma itu Oh, ada ya, karma. Karmanya ada. Aku yang nggak sampai bikin mereka cerai aja, karma aku sekarang seperti ini. Kayak gitu. Gimana yang sampai bikin pisah? Sekarang logika lah. Laki-laki tersebut bisa ngianatin istrinya dengan kita. Suatu saat dia akan bisa ngelakuin dengan perempuan lain. Iya, bener. Bentar, aku mau tanya ya ini. Gadun-gadun atau cowok-cowok orang yang seperti itu, mereka yang sampai mencari wanita lain itu karena apa sih? Seksnya kah? Atau memang kurang perhatian Komunikasi. dari... Oh, komunikasi. Iya, kebanyakan ini aku udah survei ya. Survei ke mereka-mereka. Komunikasi. Kenapa sih kalian kok sampai cari perempuan lain?
karena kurang komunikasi antar pasangan. Jadi Sama-sama misalnya, sibuk. ya kita sebagai istri, kalau suami pulang sengantuk-ngantuknya kita bukain pintu. Suami minta makan, kita siapin, kita temenin. Nah, hal itu yang bikin nyaman. Kayaknya pernah dengar kata-kata kayak gini, rajakanlah pria ini, dan pasti raja ini pasti meratukan wanita ini. Benar. Jadi saling gitu ya istilahnya Iya. ya. Cuma kan kebanyakan cewek tuh mintanya, mohon maaf nih ya, nah wajahnya kayak Nabi Sulaiman, terus dompetnya kayak Nabi siapa yang saya nggak tahu ya, beda server nih ya. Siapa pokoknya itulah, seperti kayak intinya ganteng, sugih kan gitu sih mintanya kan. Ah, Tapi rata-rata dia, kayak gitu. tapi dia nggak bisa menjamu suaminya dengan baik. Itulah yang bikin seorang suami itu sampai ke perempuan lain. Oh. Tapi nggak semua laki-laki seperti itu sih. Dan pesanku, kalau suami kalian punya hobi seperti gantang burung, seperti modif motor atau mobil, Iya, ngedrive atau lain, bener. jangan pernah dilarang. Karena kenapa? Ketika dia bosan, mereka larinya ke situ, bukan ke perempuan lain. Iya, benar. Terkadang kan ada perempuan yang, sayang kamu ngapain sih mainan gini, kayak gini-gini, pasti gitu kan. Itu jangan sampai. Gak mau kan suami kalian lari ke perempuan lain hanya karena hobinya dilarang sama perempuan. Iya, berarti intinya balik lagi, satu komunikasi, terus kemudian cara melayani ya. Iya, Artinya cara cara melayani ini bukan hanya diranjang maksudnya. Maksudnya itu pria itu butuh dihargai ya, Benar. butuh dirajakan lah, diakui, dihormati, ya Benar. kan. Terus di sosok pria seperti ini tuh mungkin juga kalau pria ini baik pasti dia meratukan si istrinya, bener kan? Benar. Iya, bener sih. Sekarang logika itu ada bener juga temanku ya. Dia lebih milih karaoke dibanding langsung langsung ke tempat kituan gitu loh maksudnya. Kan kalau dari nominal kan sebetulnya lebih murah Sama. lebih murah yang plus dong. Masa? Iya. Ada lebih Aku murah. nggak tahu karena aku tidak langsung. pernah seperti itu. Loh, kalau saya cuma survei loh ya, Ah. saya cuma survei bukan saya loh guys. Nah, kalau karaoke, Pak, dia belum lagi nyawetnya, belum lagi itunya. Kalau aku lihat ya, teman-teman itu cuma butuh apa sih? Oh, Dilayani, iya, Bos. paham. Iya kan? Iya kan? Sekarang loh, saluran berapa, Bos? 20 nggak ada, Pak. Minim 50, 100, 100, 150. Iya kan? Terus biayanya, misalkan situ LC nih, ya, itu kan makan udah berapa, minum berapa, belum lagi kalau open beer gitu kan, pasti berapa. Nah, kalau total itu malah lebih banyak dibanding langsung. Benar. Nah, jadi cowok itu bukan melulu masalah seks juga. Tapi gini, Dihargai, Ram, Bos. gini, di sini aku juga bilang ada beberapa lelaki, Ah. bener dia bosan sama perempuan, ada yang nggak bisa nge-seks tanpa mabuk. Jadi mereka, Maksudnya? jadi gini, lelaki itu terkadang itu, aku bisa main dengan perempuan lain asalkan aku itu mabuk. Thank you. Asalkan dengan mabuk. Oh, ngelakuin gitu asal dengan mabuk. Iya, jadi mereka kayak karaoke dulu, kayak gitu. Itu kan buat ngilangin rasa nggak enakan. Canggung. Biar los. Ada ya kayak gitu ya. Ada. Aku baru tahu, aku malah nggak bisa gitu. Ya, puji Tuhan sih saya bukan tipikal orang yang peminum ya. Dan puji Tuhan selama saya doyan, Beda server, Pak. ya. Dan Terus? alhamdulillah selama saya doyan minum, saya nggak pernah yang namanya dibungkus. Bisa tanya teman saya Oh, tuh di klub di. Berarti nggak pernah one night stand berarti. Sekarang naik one night stand. Hah? Bercanda. Maksudnya gini, Bet. Berarti kamu nggak pernah yang namanya one night stand gitu, nggak pernah? Karena balik lagi ya, namanya juga penyakit ya. Saya sendiri juga sama sih. Nggak sembarang orang yang seperti itu. Istilahnya orang clubbing itu bukan hanya sekedar melulu soal kayak gitu, tapi ada sing untuk merefresh otaknya gitunya. Senang-senang kita suntuk di kerjaan atau di rumah, Hmm. terus dengan omongan-omongan orang seperti itu gitu. Oke guys, ya ini saya akhiri. Thank you untuk narasumber. Nanti next siapa tahu ada yang lebih hot lah. Karena ini sebetulnya sudah ada tempat tadi itu, cuma berhubung tutup, ya kan? Kita nggak bisa los ngomong. Iya, kita nggak bisa lost dalam berbicara dan nggak bisa lost dalam
bergerak-gerak gitu kan. Jadi ya wis terpaksa di tempat umum seperti ini Dan kita juga menjaga cara bicara menjaga kita. cara bicara, soalnya banyak orang di sini gitu. Dan apalagi di sini lampunya kayak gini, kayak ini ya, kayak bar lounge gitu ya. Padahal kita tidak di bar. Iya, padahal ya, cuma kafe biasa ya di salah satu mall Surabaya gitu. Oke, thank you bro. Ya, next nanti kalau misalnya buat part 2 atau apalagi ntar saya kontak dirimu lah ya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah menonton. Jangan lupa subscribe karena ini channel baru saya. Dan tentunya di sini bukan hanya ngebahas, yang satunya saya soal otomotif doang, tapi kalau di sini kita mix. Makanya dengan nama Mixperience. Sukses selalu untuk kamu, sehat selalu untuk kita semua, and God bless you all. Bye-bye teman-teman.